Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Anugrah akan menjelaskan poin-poin penting yang saya dapati dari video 1 sampai 6 yang telah saya buat. Adapun istilah-istilah penting yang saya dapati selanjutnya, mari kita membahas poin-poin penting itu. Yang pertama, yang paling dasar pastinya ada yang dinamakan saham. Saham itu penyertaan diartikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak atau badan usaha pada suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki hak atas pendapatan perusahaan, aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat pemegang umum yang disebut RUPS. Terus selanjutnya ada yang dinamakan investasi. Apa sih itu investasi? Investasi itu sebelum kita membahas lebih lanjut seputar jenis-jenis investasi dan cara berinvestasi, ketahuilah bahwa investasi itu merupakan kegiatan penempatan dana pada suatu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu dengan tujuan mendapatkan penghasilan atau peningkatan nilai. Selanjutnya ada yang dinamakan investor. Investor itu disebut juga penanaman modal atau pelabur. Dalam dunia keuangan adalah orang perorangan atau lembaga, baik itu domestik atau non domestik, yang melakukan suatu tanam modal baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Selanjutnya ada yang dinamakan kapitalisasi atau biasa disebut kapitalisasi pasar. Ini menggambarkan total nilai pasar perusahaan dari perkalian antara harga saham perusahaan terkini dengan jumlah saham yang beredar dari perusahaan tersebut, baik saham yang beredar di publik maupun institusi atau pendiri perusahaan. Yang selanjutnya itu ada yang dinamakan komoditas. Komoditas dari sebuah bisnis menjadi sarana investasi populer dan menguntungkan. Selanjutnya itu poin penting komoditas itu, investor dan pedagang dapat membeli dan menjual komoditas secara langsung di pasar spot, tunai, atau melalui derivatif seperti kontrak berjangka dan opsi. Komoditas keras mengacu pada produk energi dan logam, sedangkan komoditas lunak sering kali merupakan barang pertanian. Banyak investor memandang pengalokasian komoditas dalam portofolionya sebagai lindung nilai terhadap inflasi. Selanjutnya ada yang dinamakan sekuritas, merupakan suatu instrumen keuangan yang mewakili kepemilikan seseorang atau badan usaha atas saham di perusahaan publik dengan suatu nilai tertentu. Sekuritas kemudian harus menghasilkan keuntungan sesuai dengan presentasi kepemilikan. Selanjutnya ada yang dinamakan diverifikasi. Ini adalah teknik untuk mengalokasikan dana investasi ke beberapa instrumen. Karena tidak diletakkan hanya di satu instrumen, maka risiko volatilitas pun akan semakin rendah. Alhasil keuntungan maksimal pun dapat diperoleh.
Terus yang selanjutnya ada dinamakan capital asset pricing model. Ini digunakan oleh investor untuk menilai hubungan antara risiko dan return ekspektasi investasi. Saham overvalued dan saham undervalued dapat diketahui dengan bantuan garis pasar sekuritas berdasarkan metode ini. Hal ini memudahkan investor untuk menentukan keputusan terhadap investasi saham yang dilakukan. Terus yang terakhir ada APT atau biasa disebut arbitrase pricing theory, merupakan model alternatif untuk menentukan harga saham yang sepenuhnya berdasarkan konsep arbitrase, sehingga disebut teori penetapan harga arbitrase atau arbitrage pricing model. Sekian istilah dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.